Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, alimil ghaibi wasyahadah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan limpahan anugerah dan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa kepada Allah sekaligus meminta untuk dijadikan sebagai generasi pengikut daripada Rasulullah dan para sahabat dengan istiqomah ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tentang apa? Takzir ya. Apa cara terakhir Muzam? Apa terakhir fikihmu? Tentang apa? Tentang hukum, tentang menghukum dengan qasamah. Menghukum al-hukmu bil qasamah, ya. Al-khilaf, al-ikhtilaf fil hukmi bil qasamah, ya. Dalil kelompok yang apa namanya? Dalil dari kelompok yang menolak ya. Iya kan? Ya, dalil bagi kelompok yang menolak hukum dengan qasamah. Ya. Di antara para ulama yang menolak hukum dengan qasamah adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya kita akan membaca hujjah atau dalil bagi para jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan dibolehkannya al-hukmu bil qasamah. Ya. Pertama, beliau mengatakan wa ammal qailuna biha wa bi khassah Al-Imam Malik rahimahullah fara'a anna sunnatal qasamati sunnatun munfaridatun binafsiha mukhassisatun lil usul kasairis sunani al mukhassisah wa za'ama anna al illata fi dhalika hawtatud dima wa dhalika anna al qatla lamma kana yakthuru wa kana yaqillu qiyamus syahadati alaihi likaunil qatili innama yataharra bil qatli mawadhi'al khalawat ju'ilat hadhihi sunnatu hifdhan lid dima. Ya. Beliau mengatakan
Sedangkan para ulama yang mengatakan hukum qasamah, ya, atau pendapat mayoritas para ulama yang menghukum dengan al-qasamah, khususnya Imam Malik, ya, maka beliau berpendapat bahwa sunnatul qasamah atau syariat al-qasamah adalah syariat munfaridah, syariat yang tersendiri. Ya. Jadi beliau berpendapat, Imam Malik berpendapat bahwa syariat qasamah ini adalah syariat tersendiri atau sunnatun munfaridah. Ya, sunnah yang di sini maksudnya sunnah syariat, ya, bukan sunnah yang merupakan bagian dari hukum wajib dan seterusnya. Ya. Jadi beliau mengatakan alasannya bahwa sunnatul qasamah sunnatun munfaridah. Syariat qasamah adalah syariat tersendiri, syariat khusus. Ya. Yang tidak bisa digandengkan dengan syariat yang sebelumnya yang dikiaskan itu, ya, yang dikiaskan seperti pencuri yang mencuri atau pezina yang berzina, itu tidak bisa dikiaskan kata beliau. Karena ini masing-masing dia, ya. Jadi sunnah syariat masing-masing, syariat yang tidak bisa digabungkan, ya, atau tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan dengan perzinahan dan seterusnya. Ya, karena para ulama yang mengatakan tidak boleh itu kan mereka beralasan apa? Beralasan bahwa saksi yang tidak melihat peristiwa tersebut persaksiannya ditolak. Ya, tidak diterima persaksiannya. Ya, jadi sumpahnya tidak diterima. Seperti orang yang menjadi saksi sebuah peristiwa pencurian, ya, tapi dia tidak lihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia berani bersumpah, maka sumpahnya tidak diterima. Nah, itu mereka kiaskan dengan itu. Nah, tapi Imam Malik mengatakan tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena ini syariat khusus, ya. Sunnatun munfaridah, ya. Syariat tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan karena dia ada dalil khususnya. Ya. Jadi kalau kita memahami syariat atau memahami hukum, ya, ada hukum-hukum yang sifatnya umum, ada hukum yang sifatnya khusus tersendiri. Ya. Tidak bisa disamakan kata beliau. Ya. Mukhassisatun lil usul. Ya. Jadi sunnah atau sunnah qasamah ini mukhassisah lil usul. Artinya dia mengkhususkan atau dia khusus keluar dari pokok-pokok masalah yang sebelumnya tentang persaksian. Ya, persaksian seperti mencuri, perzinahan, ya, dan lain sebagainya itu pada pokoknya mengatakan orang yang tidak menyaksikan langsung tidak diterima dia punya kesaksian. Nah, itu pokok syariat. Tapi beliau mengatakan sunnatul qasamah ini mukhassisah. Mukhassisah itu artinya mengkhususkan. Paham? Paham Azam? Ya. Jadi di sini ada banyak masalah-masalah, ya, persaksian mencuri, persaksian berzina, persaksian dan seterusnya tentang persaksian, tentang syahadah. Nah, beliau mengatakan ini qasamah keluar dari situ. Ya. Keluar dari pokok masalah. Ya, keluar dari pokok masalah. Kenapa? Karena dia punya dalil tersendiri. Ya. Punya dalil tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Kasairis sunanil mukhassasah. Nah, sebagaimana syariat-syariat yang khusus. Ya. Jadi dalam agama kita itu ada syariat yang umum, ada syariat yang khusus. Ada hukum umum, ada hukum khusus. Ya. Jadi hukum umum
diaplikasikan secara umum. Ya. Dan hukum khusus diaplikasikan secara khusus. Tidak bisa dicampur aduk begitu. Ya. Nah, ini kata Imam Malik. Wa za'ama anna al-'illata fi dzalika hautatud dima. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa sebab qasamah dibolehkan adalah untuk menjaga darah. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa al-qasamah ini ya, tujuannya diberlakukan adalah supaya orang jangan sembarangan membunuh. Ya, jangan sembarangan membunuh. Ya. Supaya darah itu tidak hilang tanpa alasan yang syar'i. Beliau mengatakan hautatud dima, untuk menjaga darah. Mengapa disebut menjaga darah? Ya. Mengapa disebut menjaga darah? Beliau mengatakan wa dzalika annal qatla lamma kana yakthuru wa kana yaqillu qiyamu syahadati alaihi likaunil qatili innama yataharra bil qatli mawadhi'al khalawat ju'ilat hadhihi sunnatu hifdhan lid-dima. Alasannya karena ketika tindakan kriminal pembunuhan itu semakin lama semakin banyak, ya. Jadi tindakan kriminal berupa pembunuhan makin lama makin banyak. Dan yaqillu qiyamus syahadati alaih. Ya. Dan sangat susah menemukan saksi. Kenapa? Karena orang yang melakukan tindakan kriminal itu mereka biasanya mencari tempat yang sepi, yang tidak diketahui oleh orang. Ya. Jadi orang yang melakukan tindakan dosa, ya, itu pada intinya mereka tidak mau dilihat oleh orang lain. Ya. Karena itu kalau orang melakukan tindakan kriminal, dia pergi jauh. Dia pancing dia punya mangsa, calon mangsa itu, dia pancing ke tempat yang sepi. Tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang menyaksikan. Nah, di situ dia laksanakan dia punya tindakan yang berdosa itu. Ya, maka susah untuk mencari bukti atau mencari saksi yang melihat secara langsung. Karena pelakunya sudah atur memang. Ya. Dan itu memang tabiat orang melakukan dosa tidak mau dilihat oleh orang. Ya. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta apa? Apa hadisnya? Wa karihta an yattali alaihi an-nas. Jadi dosa, perbuatan dosa itu, kata Rasulullah SAW, kalau perbuatan itu mengganggu jiwamu, haka fi sadrika, membuat kamu tidak tenang, dadamu tidak tenang, hatimu tidak tenang. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka dilihat oleh orang. Jadi kalau kita mau bertanya apakah ini dosa atau tidak, tanya hati kecil. Ya, kata orang, tanya hati kecil. Kalau kita melakukan tindakan sesuatu kemudian hati kita memberontak, ya, tidak tenang dia, takut, toleh kiri kanan, takut ada orang yang lihat, nah, berarti itu dosa. Ya. Jadi menjaga diri kita dari dosa itu oleh Rasulullah diberikan kaidah seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian orang lihat, kita tidak apa-apa, nah, berarti belum sampai tingkat itu. Belum sampai dosa. Seperti apa? Kita menyapu halaman. Orang lihat kan kita tidak apa-apa.
Atau kita baca buku, kita baca kitab begini, orang lihat kita enggak, hati kita tidak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita takut dilihat oleh orang, ya, maka itu kata Rasulullah, al-itsm, itu sudah kategorinya dosa. Itu sudah tabiat manusia. Ya, makanya kata Imam Malik, orang melakukan tindakan kriminal itu yataharra maudhi'al khalawat. Ya. Dia akan mencari tempat-tempat yang sepi, yang tidak mungkin disaksikan oleh orang. Ya. Karena itulah sunnatul qasamah ini disyariatkan untuk menjaga darah. Ya, sunnatul qasamah disyariatkan untuk menjaga darah. Ya. Makanya para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh membangun hukum di atas dasar qasamah. Ya. Boleh membangun hukum di atas dasar qasamah. Kenapa? Karena yang kita sebutkan tadi, ya. Orang yang bersumpah itu, ya, orang yang bersumpah itu, ya, mereka wajib apa? Membayar apa? Membayar diatnya. Ya, wajib membayar diatnya. Kalau mereka tidak mau. Ya. Jadi seperti yang kita sudah sebutkan. Jadi 50 orang keluarga yang diundang itu, ya kan? Kalau mereka tidak mau bersumpah, mereka yang bayar diat. Ya kan? Mereka yang bayar diat untuk menebus darah orang yang menjadi korban itu. Ya, kalau mereka tidak mau bersumpah. Ya, seperti hadis yang sudah kita sebutkan. Di antara 50 anggota keluarga orang Quraisy itu, ya kan? Ada 2 orang yang tidak mau bersumpah. Tapi dia membayar, karena dia tidak bersumpah, jadi disuruh membayar fidyah. Ya. Jadi kalau 50 orang ini tidak ada yang mau bersumpah, berarti semua mereka harus bayar. Nah, disitulah hukumannya. Sehingga apa? Sehingga keluarganya pelaku ini, dia akan memarahi pelakunya itu. Dia bilang, kamu yang bikin kita membayar fidyah, kita tidak tahu masalah. Ya. Malah kamu yang membuat kita membayar fidyah, membayar diat. Ya. Nah, maka itu jadi darah terpelihara. Jadi orang yang mau melakukan itu akan berpikir, ya, akan berpikir untuk melakukan tindakan kriminalnya. Kenapa? Karena dia akan membuat keluarganya terlibat. Ya. Akan membuat keluarganya terlibat. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan. Ya. Karena qasamah itu kan tidak ada yang menyaksikan kan? Seperti kisah dalam hadis itu, Bani Hashim, seorang laki-laki dari Bani Hashim itu yang dibunuh oleh orang yang menyewa dia. Ya. Kemudian dia bilang dia sakit. Kemudian meninggal karena sakit. Nah, itu kan keluarganya yang terlibat. Ya. Keluarganya 50 orang terlibat. Padahal keluarganya tidak tahu masalah. Ya. Nah, kalau kita sebagai keluarga, kita pasti marah sama orang ini kan? Ya, kamu kenapa berbuat masalah kita tidak tahu? Jadi kita yang terlibat juga. Bayangkan 50 orang harus membayar. Kalau mereka tidak mau bersumpah semua, masing-masing bayar 2 ekor unta. Ya. Karena kan diatnya kan diat apa? Diat syibhun amdi. Ya. 100 ekor unta diatnya. Jadi kalau 50 orang, berarti masing-masing bayar 2. Ya. Kalau kita tidak punya 2 ekor unta, kita harus cari. Karena kita tidak mau bersumpah. Ya. Jadi keluarga itu yang 50 itu tidak semuanya mau bersumpah. Ya. Kenapa? Karena sumpah itu kan berat. Saya kan tidak saksikan. Bagaimana saya bersumpah?
Dan kalau saya tidak bersumpah, saya harus bayar 2 ekor unta. Jadi maju kena, mundur kena. Ya, resikonya besar. Maka keluarga ini akan mendidik anggota keluarganya supaya jangan melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau masing-masing keluarga mendidik keluarganya masing-masing supaya jangan melakukan tindakan kriminal, maka darah pun akan terjaga. Nah, itu tujuannya. Ya. Tujuannya, kata Imam Malik, kenapa qasamah itu diberlakukan. Untuk hikmahnya apa? Supaya semua keluarga mendidik anggota keluarganya masing-masing untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ya. Orang tua ajar anaknya, jangan bikin macam-macam. Ya. Kakak ajar adiknya, suami ajar istrinya, ibu ajar. Jadi satu keluarga akan bekerja sama untuk saling memberitahukan bahwa ini tindakan buruk, jangan dibuat. Ini tindakan melawan hukum, jangan dibuat. Ya. Kalau kamu bikin begini, kamu akan dihukum begini, seterusnya. Jadi semua keluarga akan menjaga anggotanya masing-masing untuk tidak melanggar hukum. Nah, itu qasamah disebutkan. Lakinna hadhil 'illata tadkhulu 'alaihi fi quta'it tariq was-surraq. Wa dzalika anna as-sariq ta'suru asy-syahadatu 'alaihi wa kadzalika qati'ut tariq. Falihadza ajaza Malikun syahadatal maslubin 'ala as-salibin ma'a mukhalafati dzalikal usul wa dzalika annal maslubin mudda'una ala salbihim. Intah. Ya, jadi ini alasan yang diberikan oleh Al-Imam Malik, hujjahnya selain hujjah hadis yang kita sudah sebutkan itu, ya, tentang kisah Bani Hashim itu. Nah, ini hujjahnya secara akliyah, ya, tentang diberlakukannya qasamah. Jadi sekali lagi intinya beliau ingin mengatakan bahwa qasamah tidak boleh disamakan dengan persaksian atau sumpah dalam perkara yang lain. Seperti perkara perzinahan atau perkara pencurian. Ya. Nah, itu kata beliau tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena ini syariat khusus. Karena ini menyangkut tentang darah. Ya, menyangkut tentang nyawa orang. Ya. Kalau pencurian kan menyangkut apa? Menyangkut harta. Ya. Dan harta itu lebih ringan daripada nyawa. Ya kan? Harta lebih ringan daripada nyawa. Ya. Nah, karena nyawa ini dia lebih berat, maka cara untuk menjaganya juga harus lebih ketat. Ya. Cara menjaganya harus lebih ketat. Ya, karena dia lebih berat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa satu saja nyawa orang beriman itu ditumpahkan, itu dalam pandangan Allah lebih besar daripada hancurnya alam semesta, dunia dan isinya. Saking terhormatnya darah seorang beriman. Darah orang beriman itu sangat terhormat, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjaga nyawa manusia itu seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, "Wa min dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fa ka'annama qatalan nasa jami'ah." Jadi kami sudah tetapkan, kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang membunuh satu jiwa, ya, itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Ya. Karena nyawa itu sangat berharga. Ya. Kalau harta hilang masih bisa dicari, kan? Nah, sebanyak apapun harta kita hilang, nanti masih bisa dicari. Tapi kalau nyawa hilang,
Tidak bisa dicari, tidak ada nyawa. Nyawa kita cuma satu. Ya, makanya menjaga nyawa itu dalam syariat dilakukan dengan lebih ketat ya, daripada menjaga harta. Ya, karena orang kalau kehilangan harta, ya dia masih bisa cari lagi. Ya. Dan itu sudah terbukti orang jadi konglomerat kemudian bangkrut, habis hartanya. Nah, tidak lama dia jadi kaya ulang. Dan kalau dia berusaha bangkit, dia bisa kaya lagi. Tapi kalau orang sudah kehilangan nyawa, bagaimana caranya bangkit? Ya, tidak bisa bangkit. Kalau orang kehilangan nyawa, dia harus pindah alam. Ya. Dari dunia ke barzakh. Ya, tidak bisa lagi berusaha. Ya, tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa. Ya, makanya harus dijaga lebih ketat. Nah, makanya kata beliau, al-qasamah ini tetap diberlakukan dalam masalah pembunuhan, ya, dan dia tidak bisa disamakan dengan pencurian atau perzinahan, ya, karena beda akibat. Ya, kalau pencurian itu masalah harta, perzinahan masalah kehormatan. Ya. Kehormatan tapi dia tidak hilang nyawanya, ya, tidak hilang nyawanya. Ya. Maka itu tidak bisa disamakan. Baik. Dengan demikian, jumhur ulama kita sepakat mengatakan bahwa mayoritas para ulama memberlakukan hukum berdasarkan al-qasamah, berdasarkan sumpah dari wali pelaku. Ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah membayar diyat. Kalau mereka tidak mau bersumpah, maka mereka harus membayar diyat. Itulah hukumannya. Ya, hukumannya. Kenapa? Karena ini pembunuhan yang tidak ada saksi, jadi dianggap pembunuhan syibhur amdi. Ya, pembunuhan yang menyerupai sengaja. Nah, kalau sengaja kan dia harus dikisos. Ya. Tapi orang yang membunuh sengaja itu kan harus punya saksi yang memang betul-betul melihat. Ya. Nah, kalau tidak melihat, ya berarti dijadikan sebagai syibhul amdi. Ya. Maka hukumannya bukan kisos, tapi membayar diyat. Membayar diyat siapa? Yang membayar diyat bukan orang itu. Kenapa? Karena orang itu kan tidak mengaku dia. Karena tidak ada saksi. Ya. Maka supaya darah orang yang sudah jadi korban itu terpelihara, maka dipanggillah keluarganya. Ya. Panggil keluarganya untuk bersumpah. Dan kalau keluarganya tidak mau bersumpah, maka mereka harus bayar diyat. Ya. Nah, kalau mereka bayar diyat, ya jelas mereka marah sama ini yang pelaku ini. Ya kan? Kita kan tidak ikut terlibat. Kenapa kamu libatkan kita? Ya, itu tadi. Ya, tujuannya li hautatid dima, untuk menjaga terpeliharanya nyawa atau darah. Baik. Dengan demikian kita sudah selesaikan tentang al-qasamah. Jadi al-qasamah sekali lagi adalah sumpah yang dilakukan oleh keluarga pelaku, ya, untuk menjadi saksi bahwa orang yang tertuduh itu tidak melakukan tindakan kriminal tersebut. Jadi mereka bersumpah bahwa ini keluarga saya ini orang baik-baik, tidak mungkin dia melakukan tindakan itu. Ya, dan itu yang bersumpah 50 orang. 50 orang anggota keluarganya. Ya. Baik. Kita ke bab selanjutnya. At-ta'zir. Nah. Ta'zir. Ta'zir ini
salah satu bentuk hukuman yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ta'rifuhu, definisi ta'zir. Ya'ti ta'ziru bima'na ta'zim wan nusrah. Ya. Jadi definisi ta'zir secara bahasa kata ta'zir ada beberapa makna. Ya. Secara bahasa Arab, kata ta'zir mengandung beberapa makna. Makna pertama, at-ta'zim wan nusrah. Ya. Makna pertama adalah penghormatan dan pertolongan. Makna pertamanya adalah penghormatan dan pertolongan. Jadi takzir makna pertama dalam bahasa artinya menghormati atau menolong. Contohnya adalah firman Allah Quran surah Al-Fath ayat yang ke-6. Baca Faril, Al-Fath ayat yang ke-6. Inna fatahna. Coba baca dari awal. Aliman hakimah atau azizan. Wa kana Allahu baru 4 ayat. Ayat kelima. Lanjut ayatnya lanjut. Terus. Tadi 2 ayat. Terus. Inna arsal. Itu ayatnya, ayat 9. Al-Fath ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya, litu'minu billah. Ada di situ kata tu'azzir. Tu'azzir itu artinya ta'zir. Menghormati. Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian menghormatinya. Ya, menghormatinya siapa? Menghormati Rasul. Wa tuwaqqiruhu, dan
menghormati dan menghargai. Ya, menghargai Rasul. Wa tusabbihuhu, dan kalian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla bukratan wa asila, pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, jadi ini makna dari kata ta'zir yang pertama. Secara bahasa artinya adalah at-ta'zim wan nusrah. Ya, menghormati dan menolong. Kemudian yang kedua. Ya. Yang kedua maknanya al-ihanah. Memandang remeh. Ya. Jadi lawannya. Ya. Jadi kata ta'zir itu bisa berarti menghormati, bisa berarti memandang enteng. Aha. Nah, ini bahasa Arab. Jadi ada satu kata kadang bermakna bagus, kadang bermakna tidak bagus. Ya, kata ta'zir bisa berarti ta'zim, yang artinya mengagungkan, menghormati, menghargai. Ya. Tapi bisa juga berarti maknanya adalah al-ihanah, merendahkan. Ya. Merendahkan, mencela, menghina. Ya. Nah, itu makna dari kata at-ta'zir. Misalnya disebutkan dalam bahasa Arab, azzara fulanun fulanan idza ahanahu zajran wa ta'diban lahu ala dzambin waqa'a minhu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab disebutkan azzara fulan fulan. Jadi fulan mentakzir fulan. Ya. Artinya adalah si fulan merendahkan. Ya. Zajran, merendahkan, menghina. Untuk apa? Untuk menzajar. Menzajar itu artinya memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Bahasa kita apa? Zajar itu memberikan pelajaran, bukan pelajaran ilmu, bukan. Tapi pelajaran seperti pelajaran supaya dia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Bahasa kita kasih pelajaran ngana. Jadi bukan pelajaran itu bukan maksudnya pelajaran membaca dan menulis. Ya. Pelajaran dengan makna yang negatif, begitu maksudnya. Oh, kita mau kasih pelajaran ente, kita mau kasih pelajaran ente. Ya. Itu namanya zajar. Ya. Nah, itu namanya zajar dan juga ta'zir. Jadi sekali lagi kata ta'zir dalam bahasa Arab bermakna mengagungkan, tapi juga bisa bermakna merendahkan. Nah, nanti tergantung dia punya redaksi kalimat. Kapan dia bermakna mengagungkan? Nah, kalau dia berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, Al-Quran, syariat, berarti dia maknanya mengagungkan. Ya, seperti ayat itu, litu'azziruhu, mengagungkan Rasul, menghormati, memuliakan. Ya. Nah, tapi kalau orang yang buruk ditakzir, ya berarti maknanya dihinakan, direndahkan. Kenapa direndahkan dia? Ya, supaya dia mengambil pelajaran bahwa itu perbuatan tidak bagus. Supaya dia bertaubat dan merubah kelakuannya. Itu namanya zajar. Ya. Baik, itu makna dari sisi bahasa Arab. Ya, dari sisi bahasa. Sedangkan dari sisi syariat, wal maqsudu bihi fi syar'i, ya, dan maksudnya atau definisinya dalam syariat adalah at-ta'dibu ala dzambin la hadda fihi wala kaffarah. Ya. At-ta'dib artinya penghukuman, maknanya secara syariat, penghukuman atas suatu perbuatan dosa yang tidak disebutkan hadnya dan tidak pula disebutkan kafaratnya. Itu makna ta'zir dalam syariat adalah menghukum seseorang yang melakukan dosa, tapi dosa itu tidak ada hukuman had dalam Al-Quran dan Sunnah,
dan tidak ada hukuman kafarat. Tidak ada. Apa itu had? Had itu hukuman yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Ya, seperti memotong tangan, potong tangan, atau kisos, itu namanya had. Atau kalau zina dicambuk, ya, atau dirajam, nah itu namanya hukuman had. Ya. Hukuman yang ada secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu namanya hukum had. Ya. Dan hukum kafarat, ya, kafarat itu diat, tebusan itu. Ya. Seperti kafarat sumpah, itu di hukumannya, ya. Ada kafarat apa? Kafarat pembunuhan yang tidak sengaja, ada diatnya. Ya, ada diatnya. Nah, itu ada kafarat, ada had. Nah, takzir ini hukuman jenis yang ketiga. Ya. Jadi dalam syariat ada 3 jenis hukuman. Ya. Pertama hukuman had, kemudian kedua hukuman yang berbentuk kafarat atau diat, dan yang ketiga hukuman yang bentuknya takzir. Ya. Jadi ada tiga bentuk hukuman dalam syariat. Had dan kafarat sudah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi secara khusus. Ya. Nah, kalau takzir tidak disebutkan secara khusus. Ya. Hanya diberikan kaidah-kaidah saja. Ya, diberikan kaidah-kaidah saja. Itu namanya hukuman takzir. Ya. Ai annahu uqubatun ta'dibiyatun yufriduhal hakimu ala jinayatin aw ma'siyatin lam yu'ayyinish syar'u laha uqubatan. Ya. Atau takzir itu adalah hukuman ta'dibiyah. Ya. Hukuman ta'dibiyah yang diwajibkan oleh hakim atas suatu perbuatan jinayat, ya, suatu perbuatan, suatu tindakan kriminal atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Ya. Itu yang disebut takzir. Jadi ada perbuatan yang dalam Al-Quran dan Sunnah belum disebutkan secara khusus dia punya hukuman. Ya. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan hukumannya cuma apa? Pembunuhan, perzinahan, kemudian pencurian. Ya. Kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, itu yang ada had. Yang ada kafarat, ada sumpah. Kemudian dalam sunnah kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, disumpah. Itu namanya hukuman yang sudah disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Nah, kalau takzir ini tidak disebutkan secara khusus, ya. Seperti apa? Misalnya orang narkoba. Nah, narkoba tidak ada pada zaman Nabi, ya kan? Belum disebutkan hukumannya apa orang narkoba itu apa. Nah, maka itu diberikan hukuman yang namanya takzir. Nah, takzir itu diberikan kepada ijtihad hakim. Au haddada laha uqubatan walakin lam tatawaffar fiha syurutut tanfidz. Atau hukuman yang ada hadnya tetapi syaratnya tidak memenuhi. Ya. Jadi takzir yang kedua hukuman
terhadap perbuatan yang ada had, tetapi syarat hadnya tidak terpenuhi. Ya, seperti tadi itu, pembunuhan tapi tidak ada saksi. Ya, pembunuhan tapi tidak ada saksi. Atau saksinya tidak memenuhi syarat. Nah itu bagaimana caranya menghukum? Nah itu diberikan ta'zir. Mithlu al-mubasyarah fi ghairil farji. Ya. Wa sariqatu ma la qat'a fihi. Wa jinayatun la qisasa fiha. Wa ityanul mar'atil mar'ata. Wal qadhfu bi ghairi zina. Ya. Contoh perbuatan kriminal yang tidak ada hadnya. Misalnya mencuri barang yang tidak sampai berapa dulu? Berapa batas barang yang dicuri? 1 dinar. Ya. Mencuri tapi di bawah itu. Nah, tidak ada hadnya. Terbukti dia. Tapi yang dia curi cuma sedikit. Ya. Dia tidak sampai mencuri batasan yang dipotong tangan, tidak. Karena pencurian yang ada potong tangan itu ada batasannya. Nah, kalau di bawah itu, berarti dia tidak bisa dipotong tangan. Tapi terbukti dia mencuri. Maka hukumannya apa namanya? Hukumannya takzir. Paham? Ya, hukumannya jadi hukuman takzir. Kemudian, misalnya juga melakukan tindakan kriminal yang tidak mencapai hukum kisos. Ya. Yang tidak ada hukuman, yang tidak bisa dikisos. Ya. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu juga ditakzir. Atau ityanul mar'atil mar'atah. Ya. Orang melakukan perbuatan sejenis. Perempuan-perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Istilahnya jeruk makan jeruk. Ya. Itu tidak masuk dalam kategori zina. Ya. Karena zina itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, dalam definisi fikih, perzinahan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan dan perempuan tidak bisa dihukum dengan hukuman zina. Tapi hukumannya adalah hukuman takzir. Ya, begitu juga laki-laki dan laki-laki. Hukumannya hukuman takzir. Ya. Walaupun hukuman takzir ini tidak berarti lebih ringan daripada hukuman had. Ya. Hukuman takzir bisa lebih berat. Ya, bisa lebih berat. Ya, daripada hukuman yang ada hadnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh perbuatan yang tidak disebutkan hadnya dan tidak disebutkan kafaratnya dalam syariat atau dalam dalam ayat atau dalam hadis. Ya. Tapi tidak berarti perbuatan kriminal tidak dihukum. Ya. Jadi sekali lagi dalam Islam ada 3 jenis hukum, 3 jenis hukuman. Ya. Pertama hukuman yang namanya had, yang kedua hukuman yang namanya kafarat atau diat, ya. Dan yang ketiga hukuman yang namanya takzir. Nah, kapan diberlakukan 3-tiganya ini? Nah, kalau masing-masing mencapai syarat. Had ada syaratnya, kafarat dan diat ada syaratnya. Ya. Kalau tidak mencapai dua-duanya maka dihukum dengan hukuman takzir. Ya. Dan takzir ini jumlahnya lebih banyak di dalam Islam. Ya, dalam fikih dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang hukumannya takzir itu lebih banyak. Ya. Karena dia diputuskan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya. Ijtihadnya tentu berdasarkan kaidah-kaidah dalam syariat. Baik. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya. Masih berapa kali lagi?
Ya. Satu kali lagi, ya. Jadi pekan depan terakhir kita taklim. Pekan depannya lagi sudah puasa. Ya. Nah biasa kalau puasa kita libur taklim karena semua sholat tarawih ketorang. Ya. Jadi habis berbuka puasa, istirahat sedikit, sholat tarawih. Nah, jadi taklim mungkin akan kita pindah, bukan berupa taklim, ya, tapi sekedar kultum saja. Ya. Karena kalau terlalu panjang taklim, sholat tarawih juga panjang, tidur sedikit. Ya. Jadi insya Allah pekan depan adalah pekan terakhir kita akan taklim ba'da maghrib. Ya, selanjutnya kita akan masuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, semoga kita diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, ya, bisa mengikuti ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik di siang hari ataupun di malam hari. Ya. Dan Ramadan kita 10 hari kita di sini. Ya. Nanti hari ke-11 baru boleh pulang. Ya. Dan nanti tanggal 21 iktikaf. Ya, iktikaf di sini lagi. Habis itu pulang lagi. Nah, pulang Idul Fitri. Baik? Nah, dan nanti kita sholat tarawih insyaallah seperti biasa. Sholat tarawih 1 juz 1 malam. Nah, nanti yang sudah hafal-hafal itu kita musyur jadi imam juga. Nah, biasa. Seperti biasa. Ya. Baik. Kita tutup sampai sini, insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.